Saudara Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Kiev, Ukraina. Selain bertemu Presiden Ukraina, Presiden Jokowi akan berkunjung ke pusat ilmiah dan bedah endokrin di kota Kiev. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan rombongan terbatas tiba di Peron 1 Stasiun Sentral Kiev, Ukraina sekitar pukul 8:50 waktu setempat. Presiden tiba di Ukraina setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 11 jam dari Polandia dengan kereta luar biasa yang disiapkan pemerintah Ukraina. Ini adalah dokumentasi jurnalis harian Kompas Kris Mada yang berada di Kiev. Suasana pengamanan di depan hotel tempat rombongan Presiden transit dan penyambutan di kantor KBRI di Kiev. Presiden beristirahat sejenak sebelum menggelar pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Ini adalah visual saat rombongan Presiden Jokowi melewati jalan di kota Kiev. Agenda Presiden akan berlangsung hingga sore hari untuk bertemu Presiden Ukraina, mengunjungi puing kompleks apartemen Lipki, hingga ke pusat ilmiah dan bedah endokrin. Wapres Ma'ruf Amin bilang misi perdamaian dibawa Presiden Jokowi. Saudara, dalam kunjungan ke Ukraina, Presiden Joko Widodo juga membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Ukraina. Dalam foto yang dipublikasikan Biro Pers Sekretariat Presiden, terdapat tumpukan box berwarna putih dibawa bersama rombongan Presiden Joko Widodo saat berangkat dari Polandia ke Ukraina menggunakan kereta. Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang mengunjungi Ukraina setelah invasi. Lebih lengkap terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan kunjungan ke Ukraina, kita terhubung dengan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Ukraina, Yudi Krisnandi. Selamat petang, Pak Yudi. Selamat petang Mas Iksan dan pemirsa Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yudi, rombongan Presiden Jokowi harus naik kereta ke Ukraina. Kereta yang digunakan Presiden Jokowi ini memang aman bagi kepala negara? Insya Allah aman, dan kita semua tentu menyambut gembira kedatangan Bapak Presiden di ibu kota Ukraina, Kiev, sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perdamaian dan ketertiban dunia, dan juga sebagai rasa solidaritas kemanusiaan kita atas apa yang terjadi di kota Kiev. Dan Presiden Jokowi ini merupakan Presiden dari Asia yang pertama yang mengunjungi kota Kiev dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky pada pukul 4 waktu Kiev, atau kira-kira di Indonesia pada pukul 8 malam nanti. Sebelumnya Kanselir Jerman juga yang sebelumnya sudah datang ke Kiev, lalu kemudian Boris Johnson juga Perdana Menteri Inggris sudah datang, Macron sudah datang, Perdana Menteri Italia sudah datang, dan kedatangan Presiden Jokowi merupakan satu catatan momentum penting bagi kepemimpinan Asia, khususnya ASEAN saat ini, di mana beliau adalah kepala negara pertama yang menunjukkan secara langsung empatinya pada proses perdamaian dunia, di mana invasi Rusia kepada Ukraina sudah berlangsung memasuki bulan yang keempat. Lalu jika dilihat jalur berangkat dan juga pulangnya nanti Presiden Jokowi dalam kunjungan ini, apakah bisa dipastikan ataupun diprediksi aman, Pak Yudi? Insya Allah, karena itu berangkat dari Polandia ya, dari Polandia melewati wilayah barat ya, menuju ke utara, ke pusat kota Kiev, melewati kota Lviv, salah satu kota terbesar, lalu kemudian melewati Poltava, dan di jalur itu merupakan jalur yang digunakan oleh kepala-kepala negara Eropa dan dunia yang mengunjungi Presiden Zelensky dalam 2 bulan terakhir ini. Juga jalur yang digunakan oleh ibu negara First Lady Amerika Serikat, Jill Biden, menggunakan jalur yang sama dan kereta api yang sama. Dan yang terakhir, minggu yang lalu, digunakan oleh 3 kepala negara Eropa, yaitu Macron, Schulz, dan Draghi, Perdana Menteri Italia. Dan itu jalur yang aman,
di mana secara kemampuan militer Ukraina pada jalur tersebut memiliki air defense yang cukup baik dan terbukti dapat dihandalkan. Sehingga Presiden Republik Indonesia sebagaimana kepala-kepala negara lain yang mengunjungi kota Kiev menggunakan jalur itu yang ditempuh kurang lebih 12 jam ya dari Polandia, 3 jam ya dari arah Polandia menuju masuk ke perbatasan Ukraina kota Lviv, lalu disambung dengan kurang lebih 9 jam dari kota Lviv hingga ke ibu kota Kiev ya di Vokzal Stasiun. Vokzal Stasiun ini jaraknya hanya sekitar 5 menit saja ke gedung KBRI dan Wisma Duta. Mudah-mudahan Presiden dan rombongan atau setidak-tidaknya Ibu Menlu dan jajaran Kementerian Luar Negeri memiliki waktu barang sekejap ya untuk mengunjungi kedutaan dan KBRI kita, di mana para pejuang-pejuang diplomasi kita bertahan melaksanakan tugas-tugasnya di sana. Dan dari Vokzal menuju Hotel Intercon, tempat Presiden transit, jaraknya kurang lebih sekitar 10-12 menit saja, tidak lebih dari 4 kilometer. Dan dari tempat Presiden transit menuju kota Irpin, karena beliau dijadwalkan pada pukul 1 siang atau sekarang ini mungkin sudah dalam perjalanan menuju kota Irpin. Kota Irpin ini dekat dengan kota Bucha ya sebelah utara. Untuk masuk ke ibu kota Kiev jaraknya kurang lebih 25-30 kilometer saja. Kota ini hancur ya, oleh serangan-serangan tentara Rusia, khususnya yang mereka menghancurkan pada saat mereka akan mundur dari wilayah itu karena menghadapi pertahanan kekuatan dari para pejuang dan militer Ukraina. Dan di kota Bucha tersebut yang berdekatan dengan kota Irpin, sebagaimana kita ketahui menjadi ajang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara-tentara Rusia yang mengakibatkan lebih dari 250 masyarakat sipil yang tidak berdosa mati ya di sana. Dan itulah yang menyebabkan kemudian Dewan Hak Asasi Manusia di PBB mengeluarkan Rusia dari anggota Human Rights Council dengan 94 suara sepakat untuk mengeluarkan itu. Jadi Presiden dijadwalkan ke situ, lalu juga mengunjungi salah satu rumah sakit endokrinologi. Beliau akan menyerahkan bantuan dari Indonesia berupa obat-obatan secara simbolis, dan kemudian insya Allah pada pukul 4 sore nanti waktu Kiev atau kurang lebih pukul 8 ya waktu Indonesia bagian Barat, dijadwalkan beliau akan bertemu dengan Presiden Zelensky di Istana Mariinsky. Istana Mariinsky ini jaraknya dari hotel tempat transit Presiden hanya 5 menit saja. Jadi sangat dekat, dan kalau dari Irpin itu tadi kurang lebih ya sekitar 20-25 menit. Sebagaimana tadi bisa kita saksikan suasana kota Kiev sangat lenggang ya, sangat sepi. Selain masih ada martial law yang diberlakukan jam malam untuk darurat militer walaupun jam 9 malam, tapi karena banyaknya tamu-tamu head of state ya, tamu-tamu penting dari berbagai macam negara yang senantiasa datang menyampaikan simpatinya bertemu langsung dengan Presiden Zelensky, maka penjagaan dan lalu lintas di kota Kiev juga relatif ekstra ketat ya, karena yang datang kan orang yang sangat penting ya dalam sebuah misi diplomatik yang sangat penting. Baik, Prof Yudi, dengan datangnya Presiden Jokowi ke Ukraina membawa misi damai, apa dampak yang diharapkan dari kedatangan Presiden? Tentu secara moral ya, memberikan satu kekuatan kepada pemerintah Ukraina, bangsa Ukraina, para pemimpin Ukraina untuk lebih percaya diri karena mendapatkan dukungan yang semakin luas ya atas perjuangan mempertahankan tanah airnya dari agresi Rusia. Sejauh ini sebagian besar head of state, kepala-kepala negara yang datang itu dari Eropa, dan belum ada satupun dari wilayah Asia. Dan kedatangan Presiden Joko Widodo dari negara yang memiliki satu posisi diplomasi strategis ya, dari negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia,
di mana Ukraina senantiasa menginginkan dukungan Indonesia di dalam forum organisasi Islam untuk bisa mengembalikan Crimea yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memerlukan dukungan Indonesia. Kehadiran Indonesia ini juga merupakan sesuatu sinyal yang sangat penting ya, bagi kepentingan diplomasi Ukraina. Indonesia juga merupakan negara yang menjadi penggagas non-alignment movement, negara-negara gerakan non-blok, tentu juga memiliki satu posisi kekuatan diplomasi sejarah untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan prinsip-prinsip Dasar-Sila Bandung, yang salah satunya adalah menghormati wilayah integritas negara lain, menghindari peperangan dan anti agresi. Ini juga sebuah kekuatan moral untuk diplomasi Ukraina. Lalu Indonesia juga merupakan pemimpin ASEAN. Ya. Jadi portofolio diplomasi Indonesia dari sebuah wilayah di luar Eropa ini memberikan sebuah rasa percaya diri yang lebih tinggi kepada Presiden Zelensky, tidak hanya didukung oleh kepala-kepala negara di wilayah Amerika, di wilayah Pasifik maupun wilayah Eropa, namun juga dia didukung oleh representasi dari sebuah negara besar di kawasan Asia. Ini makna yang sangat penting untuk Ukraina. Baik, terima kasih. Prof. Yudi, kita sama-sama berharap perjalanan Presiden Jokowi lancar dan juga pesan damai yang dibawa tersampaikan dengan baik. Terima kasih, Prof. Yudi Krisnandi, mantan Dubes Ukraina.